Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din. Bai'ul mukatabi utawi kiatul tinuku budak cicilan. Akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laizan bin Syahab bin Urwatan Aisyah ta'abarat cerita Aisyah ing Urwa. Anna Barirah tasatu min Barirah iku jatuh muka Barirah Aisyah ing Aisyah. Tasta'inu halin jaluk tolong sapa Barirah ing Aisyah fi kitabat yang dalem akad cicilane Barirah. Seaneng suci faqalat mongko ngendikalah marang Barirah sapa Aisyah. Irji'i baliya sirawatan ila aliki marang keluarga sira. Wa in ahabba walaman tapata temen sapa ahliki ai an agya ingin panyaur sapa ingsun. Angki sangka sirawatan kita bataki ing akad cicilan sirawaya kunulan bakal napa ala uki waris walak sira kuliket ingsun. Fahal tu mongko agawe ingsun pada karat mongko nuturna dalika mengkono kauli Aisyah. Sapa Barirah tu Barirah li ahliha maring keluargane Barirah. Fa'aba mongko bangkang sapa ahliha wa qalu ahliha insya'at lamun takarab sapa ahliha antah tasiba ing insya'at lamun takarab sapa Aisyah antah tasiba ing to gelek ganjaran sapa Aisyah lagi ing atase sira. Faltaf al-mongko bece agawiya sapa Aisyah wa yakunulan bakal ana lana maring kita apa wala uki waris wala sira. Pada karat mongko nuturna sapa Aisyah dalika mengkono kauli ahliya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh maring Aisyah sapa Rasulullah ibta'i tuku sirawatan wa a'tiki merdeka no sirawatan wa innal mala mongko satemene waris wala iku liman gede wong atako merdeka no sapa man sumakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau tawi apa iku balu aku amin tingkai pira-pira kaum yastari kuna padha nyarat aku amin syurutan ing pira-pira syarat laisat kang ora ana pasurutan iku fi kitabillah dalam kitab Allah. Paman mongko tesabane wong wis tarata nyaratna sapa man saning siji silai sarang apa saen fi kitabillah. Alaisa mongko ora ana pasyartan lahu lahu. Falaisa mongkora nompo syartan iku lahu manfaati kaiman istarata. Wa in istarata senajan to nyaratna sapa man mi'atar syartin kelawan satu syarat wa syartullah utai syarat Allah iku hakul berhak wa ausaku luwe dipercaya. Di mana-mana ada perjanjian yang tidak sesuai dengan syariat, melanggar aturan, maka batal secara hukum. Tidak mukatab kalau dibeli sama yang mau memerdekakan, maka waris walaknya itu tetap sama yang punya. Walaupun keluarganya nggak mau, kita beli, tetap milik kita. Al-mukatabu tai budak mukatab iku yuba'u budak cicilan iku yuba'u didolop mukatab qabla ayak dia sadurunge entonya uri mukatab ning kitabatihi sangka cicilane mukatab saeaning suci-suci. Abarana Yunus bin Abdullah ala qala ambana ibnu Wahbin
Qala akhbarani rijalun min ahli ilmi minhum sangka rijal Yunus utawi rawi Yunus walais wa nabina Hisyam bin anna ibna Syihabin Satamna ibnu Syihab iku abara cerita ibnu Syihab ing kaum an Urwatan Aisyah tanah satamna Aisyah qalat Aisyah jatuh maka sapa Barirah layan bareng ingsun faqalat Barirah ya Aisyah tu Aisyah ini satamna ingsun iku katab tua kacicilan ingsun ahli ing keluarga ingsun alatis ya awaken ing atase songo pira-pira kati Fi kulli amin ing dalam saben taun fa'inin mongko nulunga sira wadani ingsun walam takun lanun kurung ana sira iku qadot nyauri sapa walam takun lan ora gelem ana sapa Aisyah iku qadot nyauri Aisyah min kita batia sangka cicilane Barirah aneng suci faqalat ucaplah maring Barirah sapa Aisyah wa nafisat lan demen sapa Aisyah fiha ing dalem Barirah suka dia mau pingin beli irji'i bali sira watadillah ahli maring keluarga sira fa inna habbau lamun padha temen sapa alika an awtiyan paring sapa ingsun ing alika dalika mengkono kitabah cicilan samian lan sekabian wayakun lan bakal ana wala kawaris wala sira iku li kedue ingsun faal tu mongko gawe ingsun pada fal tu mongko gawe ingsun pada abad mongko lunga sapa Barirah ila alia maring keluargane Barirah fa'aradat mongko mentokno apa Barirah dalika mengkono kauli Aisyah alai mengatasi ahliya apa mongko bangkang sapa ahliya wa qalu ahliya insyaallah mengkarep sapa Aisyah antas tasida ing yen to lek ganjaran sapa Aisyah lagi ngatasi sira ya fahu tafal mongko bejaga ya sapa Aisyah wa yakunu bakal ana lan apa dalika mengkono wala lana kete kita wadakarat nuturna dalika mengkono kaule ahliha sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dawu Nabi layamna ojo nyekaki ing sira dalika mengkono kaul minna sangka Barirah ibta'i tu kuasira watan wa'atiki merdeka nasira bainal wala monggo satu waris wala iku liman kete wong atak merdeka nemen fa'alat mongko agawe sapa Aisyah wa qama jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sing dalem menungso pahami dan uli muji Nabi Allah Ta'ala cuma qala Nabi amma ba'du anapun sawise mengkono fahamidallah fama'utawi apa iku balun nasi tingkai menungso yastari tunang gawe syarat-syarat sapa nasyurutan yang pirang-pirang syarat laisat kang ora ana pasurutan iku kitab bilang dalam kitab Allah manutawi sabane wong kuwi syarat gawe syarat man syaratan yang syarat laisa kang ora ana syaratan iku kitab bilang dalam dalane Allah bahwa syaratan iku batilun batil wa ingkana senajan tono apa syarat iku mi'ata syaratin 100 syarat. Jadi semua syarat, semua perjanjian yang tidak sesuai dengan persyaratan perjanjian yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu batal secara hukum. Contoh yang paling mudah yang fenomenal itu gini. Sampean mau nikah buat perjanjian namanya perjanjian pranikah. Nah, di antara perjanjian pranikah itu misalnya
menyebutkan bahwa suami misalnya tidak boleh menikah lagi, misalnya istri tidak boleh menjual barangnya terutama barang yang berharga menurut ukuran ekonomi. Sudah ditulis, kemudian jadi perjanjian pranikah dan nikah. Nah, perjanjian seperti itu batal secara hukum menurut syariat. Jadi kalau misalnya suami ini nikah lagi, maka nikahnya tetap sah, tidak melanggar perjanjian tadi, melanggar perjanjian duniawi tadi. Tapi tidak tahu saya apakah perjanjian yang seperti itu bisa dituntut di mahkamah atau dituntut di pengadilan. Perjanjian pasti kalau jelasnya kalau melanggar syariat, hakim tidak mungkin memenangkan. Ini ternyata dia nikah, saya sudah ada perjanjian, dituntut di pengadilan. Ini melanggar perjanjian, dendanya 25 miliar misalnya, ya kan? Maka bisa seperti itu. Kalau di hukum Islam jelasnya kullu syartin laisa min indillahi wa rasulihi bahwa batil. Nah, termasuk istri tadi menjual barang berharga miliknya yang dibawa sebelum nikah, tidak boleh. Itu kan melanggar syariat, karena itu hartanya si istri kan gitu. Kecuali kalau harta berada di lingkungan pernikahan, namanya harta gonogini. Harta sebelum bernikah itu murni milik pribadi masing-masing, maka boleh. Kalau menurut saya pun tanpa izin suami juga boleh. Cuma menghargai saja terhadap suami, bilang izin. Tapi seandainya tidak, tetap sah jual belinya. Nah, itu yang dimaksud kullu syartin laisat fi kitabillah wa rasulihi bahwa batil. Bai'ul wala'i. Sekarang ada sistem perjanjian pranikah gitu. Tidak tahu saya, belum pernah mempelajari bagaimana fakta hukumnya di lapangan itu gimana, nggak tahu saya. Nggak pernah nguji tesis gitu juga. Belum pernah ada penelitian tentang pranikah, perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah itu perjanjian yang dilakukan sebelum masing-masing pihak melanggengkan nikah. Ada hal-hal yang disepakati, termasuk harta benda. Artis-artis itu kan suki-suki satu rapi itu suki, duit cekak.
dipek bojone ya itu membuat perjanjian namanya pranikah. Kuatir pisan Bang. Kuatir mopek. Baiul walai adol tinuku waris wala. Abarana Ismail bin Mas'udin qala hadatsana Khalidun qala hadatsana Ubaidullah an Abdullah bin Dinar an Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nglarang Kanjeng Nabi an bai'il wala sangka tinuku waris wala wa an hibati sangka hibah wala enggak sah. Abarana Qutaibah bin Zaidin qala hadatsana Malikun artinya enggak sah itu gini kan. Jadi waris wala itu kan waris yang ditimbulkan akibat kemerdekaan budak. Nah, dijual tidak sah itu maksudnya dia akan tetap berlaku bahwa waris wala itu milik ahli waris. Tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan. Abarana Qutaibah bin Zaidin qala hadatsana Malik bin Abdullah bin Dinar an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang Nabi an bail wala sangka dol wala wani badi lan sangka wani badi lan sangka ibai wala barana li ibn Udrin qala hadatsana Ismail bin Ibrahim al-Subatan Abdullah bin Dinar an Ibn Umar qala larang sapa Rasulullah an bail wala wan hibati baiul ma'i adol banyu. Abarana al-Husain bin Quraish qala hadatsana al-Fadl bin Musa as-Sinai an Husain bin Waqid anna yubasik yani anna ta'in an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nang larang Nabi an bai'il ma'i sangka dodol banyu. Aksarul ulama annal ma idza akhrazahu insanun fi ina'ihi wa malakahu yajuzu bai'uhu. Aktsarul ulama annal ma idza akhrazahu insan fi ina'ihi fi mulkihi wa malakahu yajuzu bai'uhu. Wa hamalu hadzal hadis ala ma'is sama' wal uyun wal anhar allati la malika laha. Jadi yang dimaksud dilarang menjual air itu adalah air-air yang secara murni miliknya Allah. Tidak ada upayanya manusia, air hujan, kemudian air sungai, mata air, semua haram untuk dijual belikan. Nah, kalau air ini sudah dikemas, ya, jika diambil oleh seseorang, dimasukkan kemasan dan dimiliki, maka boleh dijual belikan, walaupun air hujan. Air hujan sama tadaing ini. Mari ngono dikai kemasan air hujan asma, menyembuhkan segala penyakit dan anti corona.
didol, boleh, boleh. Yang tidak boleh itu yang tanpa adanya upaya manusia. Banyak ini anak kepin oleh berkah ini dagang aku bayar saya ketahui tapi haram. Sama juga dengan zaman jadi bupati menjual air shalal, apa itu? Air terjun haram. Yang dijual tiket itu tiket masuk boleh, tiket kebersihan boleh. Ya kalau sampean kate mrunu sampai nanti ya le pengen ningali niko napa air terjun. Air terjun jenenge air terjun Corona ya. Tapi wong-wong menemukannya pada waktu pandemi Corona. Jenenge air terjun Corona. Nanti kelek ono kono kan. Kelek ono kok sebutan air terjun Corona. Bayar sih. Gak oleh. Aman duwe mata sumber air dan zaman jual ke tetangga pakai ledeng. Jual airnya ndak boleh, haram. Iki tapi nok nggonku ya. Nek umpama koyo awakmu kabeh zam-zam kan sing ngombe sak donya. Kan gue Nabi Ismail, ya kan? Gak boleh haram. Nah, biar gak haram, sama fasilitasi. Jadi itu tadi diolah atau diletak dipindah di khazanah namanya apa itu penampungan air. Nah, kan berarti zaman masukkan ke penampungan air. Sudah ada usaha sampean mengeluarkan dana, nah baru yang di penampungan air ini yang menjual. Tidak apa-apa, kayak air aqua, air apa itu, ini caranya. Nah, gone murni, gone pangeran modal, maklare pangeran kok gone. Apa tadi cukongnya pangeran ya, lah ngono lho Kang. Dikai cara menungso iku wis gak oleh ngene cek. Ngene ya apa oleh ya. Makanya ulama memberi fatwa jalan keluar seperti itu. Nah kalau bisa ya ndak. Kalau bisa bidunil ikhtiras wal tamlik ya berikan pada siapapun, mau itu miliknya Allah, walaupun tanah sampean berikan siapa. Itu kayak yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail sama ibunya Sayyidah Hajar. Seandainya dia melarang kafilah yang lewat di situ pada waktu itu, ya, jadi itu kan berdua saja. Terus lama Zam-Zam itu lah kan, sumber Zam-Zam. Lama akhirnya jadi besar kan. Nah, karena ada air, ya kan, burung akhirnya terbang di atas. Mau ngambil air kan gitu. Ngambil. Nah, karena ada burung terbang di atas, maka kafilah-kafilah dari jauh-jauh yang tidak pernah menghampiri kota Mekah datang bukan untuk dagang di situ tapi untuk mengambil air itu. Ini ada air karena di atas sana di langit ada burung. Nah, gitu loh Kang. Maka di mana ini dicari? Itu hafal Kang. Orang-orang padang pasir apa? Oh, ini ada burung ini. Mau hujan bagaimana apa? Makanya di Al-Quran wa alamat wa bin najmi hum
yuhtadun. Orang kok tinggung ramal, sudah tahu. Oh ini bintang ini biasanya begini gitu. Oh ini bintang ini petunjuk untuk kiblat gitu. Tak tutup no ya. Nah pada saat Allah ngasih sumur pada Sayyidah Hajar dan putrana Nabiullah Ismail, kemudian dia egois, dia katakan hadhihi lana misalnya, wala ahadun yastasqi minha misalnya, mau dikatakan gitu, ini milik kami dan tidak siapapun berhak untuk ambil air di sini. Maka kafilah itu pun akan pergi, ya kan, karena menghargai dia, atau dia akan dibunuh karena mereka butuh minum. Terus dilihat ini orang tidak berdaya, perempuan dan anak-anak, ya kan. Nah, akhirnya karena dia mengikhlaskan air ini diminum oleh siapa saja, ya silahkan, tapi ini milik kami, kata Sayyidah Hajar. Dia katakan, silahkan ambil sepuasnya, tapi ini milik kami. Jadi itu kan, itu Zam-Zam, itu bukan milik orang Islam, milik kami, keturunan dari Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu perlu dicatat. Sampai Nabi pun tidak berani memberikan kunci Ka'bah kepada Sayyidina Ali. Diberikan kepada Utsman bin Talha karena dia adalah keturunan yang waktu itu masih hidup. Zam-Zam, Ka'bah itu kayak gitu. Hadali, hadhili, gitu. Nah, tapi diberikan kepada siapapun untuk mengambil. Lah, kabilah pertama yang datang adalah kabilah Hurmuz, ya kan? Nah, karena ada kabilah-kabilah yang datang, maka di situ kemudian baru ada kehidupan, baru ada kehidupan, berkembanglah Ka'bah itu. Lalu Nabi Ismail akhirnya tumbuh besar, kemudian menikah dengan kabilah yang datang pertama kali ke sekitar Zam-Zam itu. Akhirnya dinikahilah putrinya, dan itu adalah cikal bakal orang Arab pertama di lingkungan Ka'bah. Makanya dikatakan al-imamah li Quraisy. Kepemimpinan hanya milik bangsa Quraisy. Karena bangsa Quraisy turunan ini. Ya, itulah kan. Sama dengan Zam-Zam. Zam-Zam itu bukan milik umum, bukan. Milik pribadi dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Itu dikendalikan oleh keluarga beliau sampai zaman jahiliyah. Kemudian sampai zaman Islam, sampai sekarang, sampai hari ini. Jadi Zam-Zam itu adalah kedermawanan bangsa Quraisy sampai hari ini. Jadi zaman kok beli kertasnya itu kan, beli apa? Plastiknya untuk ini. Tidak ada Zam-Zam beli. Seluruh dunia Zam-Zam tidak ada yang beli. Dikasih gratis dari sana. Ya cuma karena butuh JNE ya. Butuh apa tuh? Pengiriman, butuh pengemasan dan sebagainya. Yang jual kan di sini aja dijual. Di Arab juga dijual ya, tapi sudah pengemasan. Kayak gitu. Untuk jamaah haji ya sudah dikasih aja.
Loh, gitu kan. Haram dijual. Makanya manfaatnya sak dunia untuk umat manusia. Ini saya tadi juga gitu. Makanya kemudian dia diagung-agungkan oleh umat manusia seluruh dunia juga. Tempat kering kerontang gak ada kehidupan karena ada zam-zam, maka menjadi ada kehidupan karena waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan aku jadikan dari air itu setiap sesuatu itu menjadi hidup. Begitu. Jadi seandainya kembali lagi, seandainya zam-zam ditutup, dipek dhewe karo wong Arab, haknya dia. Haknya dia. Seandainya zam-zam itu ditutup, Ka'bah ditutup, ya, lu tapi kan itu Baitullah, iya kan milik dia, Baitullah yang milik dia. Tetapi kan wakaf lillah kan ada yang ngatur kan, ya kan? Tidak ada masalah. Seandainya zam-zam ditutup, gak ada siapapun di muka bumi ini yang berhak, karena dia memang berhak. Dan Anda tidak boleh, iku ya apa, wong akeh dipek dhewe, wek dheke kok. Ngono. Wakaf itu artinya tidak boleh dirubah hukumkan lain, gitu kan. Tapi miliknya dia, milik dia. Cuma milik hakikatnya miliknya Allah karena tidak boleh dibeginikan kan gitu. Nah kalau milik pribadi kan boleh. Nah itulah maknanya wakaf. Tapi ada nadirnya, ada yang mengatur. Sama dengan masjid ini kan gitu, wakaf iya. Tapi ada yang duwe kan, kan ngono. Iya, duduk wae. Ya kan milik umum. Iya, tapi tetap ada yang wakaf, tetap ada yang menerima wakaf atas nama Allah. Nadir itu penerima wakaf atas nama Allah. Nah, lalu misalnya zam-zam iki dipek dhewe dombe dhewe. Wis saiki akeh corona wis dari Padang kok zam-zam kena corona. Ya, zam-zam kok wong-wong tambah mari ngombe dilebokno maneh. Misale wis gak usah disebar luasno gawe wong keluargane dhewe tok ae. Kate lapo. Ndak apa-apa. Wong wae dhek. Iki ibarat sumur-sumurmu sumurmu dhewe, mbahmu sing gawe, selama ini untuk umum, terus mau tutup, saiki sementara mohon maaf ya, bukan untuk umum ya, untuk pribadi dulu ya, untuk beberapa hari ya, ya gak apa-apa. Kalau sing berhak protes. Nah, saya terangkan begitu biar kita sadarlah bahwa jangan suka ngelok-ngelok wong Arab. Ada batasnya. Ada batasnya. Quraisy lahul imamah walahun nasab walahu asbab fil Islam. Iya. Jangan Arab. Yang ganteng Arab. Iya kan? Awakmu bandingi wong Arab ora iso, irunge tok ora iso kok. Apa meneh ilmune? Cakut irunge tok Kang gak iso. Ya kan? Apa meneh ilmune? Awakmu bandingi uteke Einstein gak iso. Bentuk kerangka kepalanya saja itu sudah nggak sama kan. Sampai dibelah kan Einstein ini. Saking anunya, ada apanya Einstein ini. Peneliti bingung, ya kan? Akhirnya dibelah.
Ada apanya? Podo ae jerone. Ditemukan ada tambahan-tambahan syarat yang tidak diketahui. Bentuk tubuh itu iki lho Kang, tengkorake iku. Iku wis gak padha pakmu mbek Einstein iku. Katanya nyalai Einstein. Bentuk tubuhnya saja itu gak padha. Gak usah nyanyi wong Eropa. Wis jelas kalah kon. Merguru rono sing iya, ya ta? Iya, merguru rono. Pengen teknologi sains belajar di negara-negara maju Eropa, Inggris, Rusia, Timur itu Rusia, orang Timur, tapi gede-gede ndas ya. Awet pas cilik ngene ya. Biyen kecepet watu paling lahir. Bapak dhewe gue. Kan jok gaya maksudku jok gaya lah. Jauh nggak usah membanggakan diri. Ilmunya sak piro mbangakno awake iku lho. Ah. Hayhat, bait. Kadon Kang mikir kerupuk ya apa gak mlempem gak iso kok. Kate mikir virus iki piye cara vaksine. Tuku ben-ben dinteni ae kok tuku ngono. Nek iso tuku. Diprediksi oleh WHO kalau terjadi vaksin itu akan dikucurkan dana yang besar untuk negara-negara miskin. Karena mereka khawatir tidak mampu membeli vaksin kalau sudah ditemukan. Sudah dibahas itu. Jadi habis ini siap-siap paceklik. Bantu duit mereka. Gak jelas kabeh Mbak. Mari ya muka-muka gak terjadi ya kan ya. Kalau terjadi berat, kita berat. Negara-negara miskin ini akan jadi korban yang jauh lebih besar turunan dari negara-negara maju. Negara maju kan puluhan ribu yang meninggal, ya kan? Ini negara canggih kena gak iso. Lah iya Kang, mikirmu iku ojo diwale, utekmu iki negara maju saja gak bisa, gak mampu, apalagi negara fuqara wal masakin. Ini loh negara miskin, tambah parah. Apa meneh wong gak taat-taat mek pemerintah barang. Ambek aturan good bae. Ya kan? Ya muka-muka berkat ibadah mereka ini kebal ya kan. Tapi ya namanya virus jombo kan tapi kersane Allah kan ya. Masa udah ngene ae. Sekata mana apa-apa imunitas tubuh ya kuat ya kan ya. Nyatane kena flu ada ya kena. Aman saja alhamdulillah. Lah ngono. Amin. Muga ae. Tapi kalau hitung-hitungan parah kita. Parah. Karena satu melarat itu. Kita orang melarat. Negara kita negara melarat, negara miskin. Mau melakukan penelitian itu berat. Kemudian penduduknya banyak. Sing situ dilarang nurut, sing situ tambah nularno virus. Nah iya. Tambah nemen, fasilitas tidak ada. Ya wis ah, piye maneh. Supaya mati paling kon ngono. Lho iya, paling kok ngono. Wis apa maneh iki jenenge wabah. Kita nggak bisa menolak kehendak Allah. Lah kan ngono. Engko fatwa iku. Oh. Sabar padukmu ngono. Ngono Kang, delok nae omong aku.
Wong saiki wis pegel wong-wong nang jero omah ya kan. Merasa tidak ada apa-apa. Padahal sekarang ini payah-payahnya. Parah-parahnya sekarang ini. Nyebar-nyebarin. Tapi wong-wong merasa sudah aman kan opo-opo. Aman coker ya aman ngene. Ngono ya aman kan opo-opo kan ya. Nah, hanya musuh kita ini virus gak ketahuan ya kan. Dapat ketok nang tangkep ngene. Wong aku takut nang Allah. Piye sing jenenge corona? Wala ya'lamu sirrahu illallah. Tidak ada yang tahu rahasianya corona kecuali Allah. Gak bisa. Bahkan harus dilaborat. Laborat penelitiannya itu ribuan kali kan. Bukan puluhan kali, ribuan kali. Baru nanti itu mendekati pas gitu. Mendekati. La ya'lamu sirrahu illallah itu jawabannya. Tidak ada yang mengetahui rahasia hakikat wabah ini kecuali Allah. Berat ini nanti. Pandemi yang paling berat mungkin. Kok kayak gitu jawabannya. La ya'lamu sirrahu illallah. Tidak tahu hakikat rahasianya ini kecuali Allah. Jadi mungkin sudah ditemukan obatnya pun apanya pun itu hanya sifatnya mendekati. Gak bisa pas nih. Nek kayak komputer ini kan hitungan matematis pas. Pesawat barang itu hitungan pas. Namanya scientific, ya kan? Berdasarkan penelitian yang sudah diuji coba berulang kali. Dan tidak pernah meleset sudah. Teori gravitasi barang ini. Ya iki kadose kok angel derek ngono. Enggak siap-siapkan. Besok saya umumkan. Dan besok mulai libur ya sampai tanggal 2 Juni. 2 Juni masuk kan dapat 3 Juni. Sani tanggal 2 kita usahakan masuk dengan steril semuanya. Tapi kita pakai protokol yang baik dan benar. Makanya pengurus Ustadz saya minta sebelum itu konsolidasi dulu. Jadi ini masalahnya kelihatannya perlu ditangani secara khawasul khawas, duduk khostok ini. Khawasul khawas. Betul. Kalau memang kita tidak mampu, kita lepaskan santri. Kalau mampu, kita rawat dengan baik. Kayaknya berat ini. Akan lama. Ini yang ngomong WHO internasional kan. Saya tadi malam lihat channel dari Arab maupun Instagram dari BBC internasional. Aku berarti kira. Ini koyoke kan. Koyoke dunia ini lagi bersih-bersih kan. Gak yodol gitu, kosok itu, di kerak-kerak itu udul kabeh kemarin. Yang kita dikendaki hidup apa tidak sama Allah terus haknya Allah itu. Siap-siap aja bahwa depan mata ini sudah kematian. Iya, temenan kan, aku ngomong temenan. Cuma kita kan orang beriman. Al-mu'min kulluhu khair, kan gitu. Ada wabah, tidak ada wabah, mati, tidak mati, orang beriman itu kulluhu khair. Semuanya bagus. Kena wabah mati, mati syahid, ya kan? Enggak mati tetap amal ibadah melimpah ruah kan gitu. Beramal soleh semakin banyak. Tidak ada masalah, harus siap. Iya harus siap. Loh, biar lah para biar.
Rapi Kang, ngocok wedi. Gerung tentu yang kita omongkan ini kan terjadi, itu kan haknya Allah kan ya. Iya. Sampean wis jelas-jelas buka permen. Permen ini masuk ke mulut apa tidak? Itu kita nggak tahu kan. Bisa sampai apa tidak. Makanya hadis tentang kiamat itu. Orang itu sedang muluk, mau makanan dipoluk gini loh. Gak jadi karena terjadi hari kiamat. Kan gitu. Gak tahu. Makanya orang kok meden-medenin. Dah. Wah, sekarang gak semangat ini. Iya ini. Waduh. Angen-angenku biar ngene. Bukan begitu. Salah kalau sampean nangkep begitu itu untuk tidak semangat. Untuk hidup hati-hati, ikhdar nafsak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Israel itu di depan mata setiap hari. Hati-hati dari api neraka. Api neraka kan gak ketok Kang. Makanya wong gak ono sing wedi, tapi nek dikai asratus saah tanda-tanda dina kiamat wedi ngono lho. Makanya Nabi memberitahu tentang tanda-tanda hari kiamat, hati-hati. Kiamat depan mata. Ma baini wa baina yaumil akhir hakada. Kan gitu. Al-mukatabu wis aja wedi mati temen yo gawe digulung ngono ae. Gak apa-apa, mati sekarang besok sama saja untuk orang beriman, ya kan? Sama saja. Tidak ada bedanya. Sekarang baru orang tahu bahwa berpengetahuan ya, seperti itu, belajar kayak gitu. Ternyata kan hanya untuk tambahan hidup saja kan. Ya kan? Hari ini zaman bisa merasakan bahwa yang penting bertahan hidup kan gitu. Iya kan? Nah tujuan hidup kamu apa? Tidak lain adalah ibadah kan, bener bisa balik nanti. Alhamdulillah jika iya ambaan cek iso ibadah. Lah ngono tok saiki sampe. Rono gak wani dodol iki gak sine pintu ku iki gak wani. Iya kan? Kapin kangen mbek emak. Waduh wis kaya turu ae, turu maneh. Kan gitu ya. Ya itu Kang, Allah mengajarkan kepada kita. Hakikat hidup itu memang cuman itu. Hakikat hidup itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikat hidup itu cuma itu. Nah, lain-lainnya itu agar kita itu hidup senang, macam-macam keturutan karpe. Nah, itu belajar kayak gini-gini. Nah. Iya ya, aku cek iso nang Jakarta cepet ngono piye. Oh iya, nggak mobil. Kurang cepet pesawat, kurang cepet gadget, kurang cepet mana itu cerot langsung tuh ya. Loh iya terus berkembang, kurang terus manusia. Iya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dan keinginan manusia itulah yang membuat orang itu terus berkarya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, terus berkarya itu. Coba wong gak ono syahwate. Turu maneng. Ngono tok. Ya kan? Lah iya kan? Gak mau berkarya sudah, karena sudah enggak ada syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarat minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Coba disebut semuanya itu dari semua sendi kehidupan yang waktu itu mewakili kehidupan zaman itu, habis disebut semua sama Al-Quran. Nah sementara sahabatnya hari ini itu ketindih dengan rasa takut akan terjadinya hari
kiamat. Padahal hakikatnya kiamat sudah di depan mata. Ya kan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Gak usah ngenteni kiamate wong, kiamatmu dhewe iki aturen, ya kan ya? Itu. Lah apa ado-ado ngenteni umur dunia itu jutaan tahun. Lah apa kon ngatur? Iya donya jutaan tahun, apa kurang tahun? Ya kan ya? Loh itu. Makanya karena dunia jutaan tahun kita tetap harus berkarya walaupun besok jelas-jelas kita ini mau mati. Besok kita mau mati, tetap kita suruh ngaji, kita suruh amar ma'ruf nahi mungkar, kita suruh berkarya tetap kan ya. Al-mukatabu yuba'u qabla yugdo min kitabati syai'an. Al-mukatabu utai budak mukatab iku yuba'u olah didol apa mukatab qabla ayyak dia sadurunge ento bayar utang sapa mukatab min kitabati sangka cicilane mukatab saening suwi-suwi. Abarana Yunus bin Abdullah ala qala ambana ibnu Wabin qala ambarani rijalun min ahlil almi minhum Yunus walais wa anna ibna Syihab iku abarat cerita ibnu Syihab ing kaum ahlul ilm arwatan Aisyah nazatun Aisyah qalat Aisyah jatuh maka sapa bariratu barirah ilai maring sun faqalat barirah ya Aisyah tu Aisyah ini zatun ingsun iku katab tu akad cicilan ingsun ahli yang budak ing ahli yang keluarga ingsun alati si awakin ing atase songo pira-pira kadi iku liamin dalam saben taun auqiyatun utawi sakadi fa ini mongko kula aturi bantu panjenengan ingsun walam takun lan ora ana Aisyah iku kodot gelem nyauri Aisyah ming kitabati sangka cicilane barira sean ing suwi-wiji. Fakolat mongko ngendika la maring barira sapa Aisyah tu Aisyah wa nafisat lan demen sapa Aisyah fiha ing dalem barira irji'i budala sirawaton mulia sirawaton ila ahliki maring keluargane sira fa inna habba lamun ta padha demen alika an utia yen to paring sapa ingsun lho wis mari la haula mencolot maneh bai'u fadlil ma'i mangkane kok wis tak waca anna rasulullah bai'u abarana kunta bantu benuz sa'idin qala dasana Dawud an amrin an-nabi min dali an yasin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunang larang nabian bai'i fadlil ma'i sangka adol turahan banyu dukure guru nah ngabarana kontai bantu Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman walabdu telafati hadis kulau ganti Muhammad hadasana Sufyan wa Amr bin Dinarin qal samitu midan tengsunna bal minnal yakula bul minnal samitu ya sabni Amrin maqala amwaradan Ibnu Abdin yaqulu Ibnu Abbad sami'tu min tanting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana aling larang nabian bai ilmai sangka dodol banyu kala dawuh sapa Qutaibatul lam afqah ora paham sapa ingsun anhu sangka abil minhal ba'dal hurufi abil minhali ing sebagian hurufe abul minhal kama kadene barang arat ngarep ingsun bai ufadlil mai dodol turahan banyu abarana kuntai bantu menusaitin qala dan sanadamu tuhan namrin nabil minnali aniyasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang larang kanjeng Rasulan bai fadlil mai sangka dodol turahan banyu waba'a lan dodol sapa qayyimul wahati rombongan wahtun bondo kok sapa qayyimul wahati wong kang jumenengi kafilah bondo miliknya Amr bin As
sapa qayyimul wahati wong kang jumenengi kafilah bondo fadlamain ing turan banyu fadlama ilwahati turahan banyune bondone Amr bin As fakariha mongko benci hu ing qayyim sapa Abdullah bin Amr barana Ibrahim bin Lazan yan hajjajin qala Dawza ibn Jurayj nabarani Amr bin Dinarin anna abal minnalik wa barajritabul minnalu ing Amr anna Yasab bin Abdin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tabi wajah dodolan sira kabeh fadlamain ing turane banyu fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nang larang Nabi an bayi fadlil mai sangka dodol turan banyu wallahu alam bisa